Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 2. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan masih memejamkan matanya dan dia mencerna berbagai informasi dari sinar cahaya kecil yang telah dimasukkan ke dalam dahinya oleh Kaisar Ming. Hingga akhirnya Xiaoyan mendapatkan informasinya secara lengkap. Dia mengetahui di dalam benua saat ini 90% penduduknya merupakan Dodi bintang 1 dan perbedaan hanya satu bintang saja merupakan jurang yang sangat sulit untuk diseberangi. Setiap kali seseorang mengalami sebuah peningkatan level, maka akan muncul yang dinamakan kesengsaraan kaisar. Dan jika berhasil melewati hal ini, maka mereka akan berhasil naik level. Tapi jika gagal, konsekuensi yang paling berat adalah kematian, sementara konsekuensi yang paling ringan adalah paling cedera parah. Secara umum, dibutuhkan waktu selama 1000 tahun bagi orang biasa untuk naik dari Dodi bintang 1 menuju Dodi bintang 2. 4000 tahun untuk bisa naik dari bintang 2 ke bintang 3. Dan 10.000 tahun untuk bisa menyeberangi dari bintang 3 ke bintang 4. Naik dari bintang 4 ke bintang 5 sepenuhnya tergantung pada keberuntungan masing-masing individu. Di atas bintang 5 itu adalah keberadaan yang sangat langka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya seseorang untuk bisa melampaui level kekuatan Dodi. Namun juga ada satu hal yang menjelaskan bahwa seseorang yang cukup beruntung, mereka akan mendapatkan kesengsaraan kaisar lebih awal. Dan hal ini akan membuat orang tersebut tidak perlu mengikuti aturan tahun yang ada. Dalam sejarah benua Dodi, puluhan ribu tahun ini, hanya ada beberapa lusin orang saja yang berhasil meningkatkan kekuatan mereka dengan mengandalkan kesengsaraan kaisar lebih awal. Dan untuk bisa menghadapi hal seperti ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Mereka harus memiliki guru yang luar biasa untuk memberikan bantuan. Jika tidak, mungkin hanya akan mendapatkan sebuah kegagalan. Namun tentu saja juga ada para kultivator yang cukup aneh serta misterius. Selama ini mereka disebut sebagai kultivator iblis yang bisa meningkatkan level kekuatan dengan cepat menggunakan sebuah metode yang cukup unik. Dan para kultivator iblis ini, dogi mereka telah mengalami sebuah evolusi yang cukup ekstrim. Biasanya orang-orang yang menjadi bagian dari kultivator iblis adalah ras iblis dan mereka dianggap sebagai ras kultivator yang baru. Namun para kultivator iblis ini adalah orang-orang yang dibenci oleh dunia karena mereka menggunakan metode yang tidak manusiawi dan secara alami akan menyebabkan malapetaka pada dunia ini. Benua Dodi ini sangatlah luas. Selain para kultivator dari manusia, ada juga banyak kultivator dari keluarga binatang iblis serta klan-klan misterius yang lainnya. Dan apabila sebuah klan akan mengalami kehancuran, mereka pasti menyembunyikan satu buku rahasia yang telah dibuat selama hidupnya di sebuah tempat tertentu yang cukup misterius dan menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk mengambil buku rahasia ini. Di dalam benua Dodi ini juga terdapat beberapa kultivator yang telah meningkatkan kemampuan melalui pertemuan-pertemuan yang menguntungkan dengan mendapatkan buku rahasia itu. Benua Dodi dan juga benua Dogi, mereka merupakan bagian dari galaksi, dan di dalam satu galaksi terdapat banyak planet. Benua Dogi dan juga benua Dodi hanyalah salah satunya. Di dalam benua Dodi ini, mereka yang berasal dari berbagai planet yang telah mencapai kekuatan Dodi, maka akan dikirimkan menuju tempat ini. Sementara benua Dogi merupakan sebuah dunia yang telah kehabisan energi asal kaisar. Tidak ada satupun orang yang bisa mengira apabila saat ini benua Dogi akan memiliki satu orang yang telah mencapai kekuatan Dodi, dan itu merupakan Xiaoyan. Secara singkat, benua Dodi ini juga disebut sebagai benua yang penuh keajaiban dan mampu menciptakan keajaiban. Tempat di mana Xiaoyan saat ini berada disebut sebagai Provinsi Kaisar. Dari informasi yang didapatkan Xiaoyan, dia pada akhirnya juga mengetahui bahwa lelaki tua yang bersama dengan dirinya bernama asli Guan Fangming
dan orang-orang menyebutnya sebagai Kaisar Ming. Kekuatannya berada di level Dodi bintang 3 dan dia dianggap sebagai tokoh terkemuka di antara para kultivator yang kuat pada provinsi Kaisar ini. Tepat ketika Soyen selesai memahami semua informasi yang diberikan, tiba-tiba saja tubuh dari Kaisar Ming mendorong Soyen sambil berteriak, "Hati-hati!" Akhirnya, hembusan angin yang tajam berubah menjadi sebuah telapak tangan besar. Kaisar Ming kemudian melambaikan tangannya dan tiba-tiba aura yang cukup luar biasa dilemparkan lalu, BOOM! Bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan itu sampai menghancurkannya dalam seketika. Sementara Soyen saat ini langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya dan dia ingin tahu siapa yang baru saja mengirimkan serangan terhadap Soyen itu. Tanpa ragu lagi, setelah menemukan targetnya, Soyen melesat dengan cepat tanpa rasa takut. Melihat tindakan dari seorang Soyen yang membuat Kaisar Ming tiba-tiba saja berkata, "Bocah ini sungguh memiliki keberanian yang luar biasa." Detik berikutnya tubuh dari Soyen mengeluarkan kekuatan api yang langsung berubah menjadi naga api yang berputar-putar. Dia pun melemparkan naga api itu pada pepohonan di depan sana dan tiba-tiba BOOM! Ledakan yang besar pun terjadi. 2 orang kini telah langsung terpental. Melihat tindakan dari seorang Soyen membuat Kaisar Ming hanya bisa tertawa. Sungguh bocah yang diharapkan dari klan Zhao begitu bersemangat di dalam pertarungan. Kalian kedua bocah, keluarlah. Begitu Kaisar Ming mengatakan hal seperti ini, sosok yang baru saja terlempar langsung keluar menemui Kaisar Ming, dan kemudian hal ini membuat sang Kaisar Ming segera berkata, "Kalian 2 bocah nakal, awalnya ingin memamerkan kemampuan, tapi kalian sudah kalah duluan." Pandangan mata dari Soyen melihat pada 2 orang yang baru saja muncul itu, dan dia sungguh takjub karena Soyen bisa merasakan kedua orang ini memiliki kekuatan di atasnya. Tidak lama kemudian seorang lelaki tua juga telah menampakkan dirinya dan muncul di belakang dari kedua orang misterius itu. Menyaksikan hal seperti ini membuat Kaisar Ming hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, "Bukankah kau adalah Pak Tua Yiying? Semakin berani ya kau, dan bisa-bisanya kau ingin menyergap kita di dalam tempat ini." Orang tua yang bernama Pak Tua Yiying tidak berani memprovokasi seorang Kaisar Ming dan kemudian dia menangkupkan 2 tangannya sambil mengatakan, "Kaisar Ming, tolong jangan salah paham dulu. Kita tidak bermaksud untuk menyergap Anda. Kita hanya tertarik pada pemuda yang berada di sebelahmu. Dan kita berharap Kaisar Ming berbaik hati untuk mengizinkan aku membawa pemuda ini." Kaisar Ming matanya langsung menyipit dan dia pun mengatakan, "Apa? Kau ingin membawa pemuda yang berada di sampingku? Jangan salahkan aku jika aku tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Asal kau tahu, pemuda ini merupakan orang dari klan Zhao dan bukan sesuatu yang bisa kau sentuh dengan mudah. Jika sampai klan Zhao datang, aku khawatir sekte iblis Yi milikmu tidak akan mampu menghadapi kemarahan mereka. Selain itu, kau datang kemari juga hanya dengan membawa 5 orang bocah di bintang 2 Daudi. Apakah kau benar-benar ingin menantang diriku?" Ekspresi orang tua yang bernama Yiying itu pun berubah dalam seketika ketika dia mendengar nama dari Chen Xiao. Namun detik berikutnya dia menekan ketakutan di dalam hatinya sambil berkata, "Oh, benarkah bocah itu berasal dari klan Zhao? Tapi kenapa kau bersama dengan dirinya?" "Kaisar Ming, kau jelas-jelas ingin menipuku ya? Lagi pula kenapa jika aku membawa orang-orang yang hanya berada di bintang 2, sementara kau hanyalah bintang 3 sendirian dan bocah yang bersama dengan dirimu hanyalah tahap awal bintang 1 Daudi?" "Sudahlah Kaisar Ming, serahkan saja bocah itu dan semuanya akan baik-baik saja." Kaisar Ming kemudian berteriak, "Kau benar-benar semakin berani Pak Tua Yiying. Sekte iblis Yi milikmu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lembah Tianming milikku." Mendengarkan kata-kata dari seorang Kaisar Ming membuat Pak Tua Yiying tiba-tiba saja menimpali. "Bahkan jika kita bukan tandingan, kita tetap akan membawa bocah itu. Semuanya dengarkan, bocah tersebut memiliki api surgawi di dalam tubuhnya. Mari, rebut dia dari tangan Kaisar Ming." Akhirnya,
Pak Tua Yiying dan juga 5 bocah misterius lainnya segera maju untuk memberikan sebuah penyerangan. Alis dari Xiaoyan tiba-tiba saja mengerut ketika dia mendengarkan ucapan Pak Tua Yiying tentang api surgawi. Xiaoyan tidak menyangka bahwa api yang berada di dalam tubuhnya akan dideteksi secepat ini. Sementara Kaisar Ming juga menoleh pada Xiaoyan dan dia berkata dengan lembut, "Bocah Clan Xiao, aku tidak menyangka kau akan memiliki api surgawi. Hati-hatilah dalam hal ini." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk mundur. Sebaliknya Xiaoyan melambaikan tangan, lalu pedang berat kuno api surgawi kini telah muncul di telapak tangannya. Kaisar Ming dan juga Pak Tua Yiying ketika melihat senjata Xiaoyan, mereka pun terkejut dan secara spontan mengatakan, "Ini sebenarnya adalah pedang abadi api surgawi. Aku tidak percaya bahwa bocah ini bisa menguasai senjata itu." Xiaoyan tidak berkata apapun lagi. Dia kemudian maju untuk melawan kelompok dari Pak Tua Yiying. Namun sebelum Xiaoyan melancarkan sebuah serangan, tiba-tiba saja dari arah belakang sana telah keluar sebuah serangan yang lainnya. Telapak tangan api Ming, 2 orang kini telah muncul dan kemudian lemparan kekuatan telapak tangan api meledak menuju ke arah dari kelompok Pak Tua Yiying. Salah satu anak buah dari Pak Tua Yiying maju untuk melawan telapak tangan api yang baru saja terlempar itu. Dan tiba-tiba saja, pung! Tubuhnya pun terkena serangan ini, lalu terpental mundur ke belakang. Xiaoyan juga menghadapi salah satu anak buah dari Pak Tua Yiying dan dia juga berhasil mengalahkan hal itu. Pandangan mata dari Pak Tua Yiying telah langsung berubah menjadi sangat serius karena dia tidak menyangka meskipun Xiaoyan hanya berada di tahap awal bintang 1 Dodi, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Kaisar Ming yang melihat tindakan dari Xiaoyan hanya bisa tertawa. Bocah dengan api surgawi memang memiliki hal yang di luar dugaan. Hari ini kau benar-benar membuka mata dari orang tua ini. Mendengarkan ucapan dari seorang Kaisar Ming, Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia melanjutkan pertarungannya melawan anak buah Pak Tua Yiying yang masih tersisa. Ekspresi dari Pak Tua Yiying telah berubah menjadi cukup muram. Dia merasa bahwa tidak akan mendapatkan kemenangan apapun melawan kelompok Kaisar Ming ini. Pada akhirnya, Pak Tua Yiying hanya bisa mengatakan, "Kita akan merebut api surgawi dengan cepat atau lambat. Nah, kita akan bertemu kembali. Untuk saat ini anggap saja kau sedang beruntung." Pak Tua Yiying pun segera mundur dan membawa anak buahnya menghilang dalam seketika. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil menimpali, "Aku akan menunggu kalian datang kapan saja." Detik berikutnya, Kaisar Ming melihat pada 2 orang bocah yang selalu mengikutinya. Dia segera berkata, "Kalian 2 bocah sialan sebenarnya telah mengikutiku selama ini dan mencari kesempatan untuk berulah, bukan?" Kaisar Ming kemudian memperkenalkan sosok Xiaoyan pada kedua bocah tersebut. "Kalian berdua dengarkan aku baik-baik. Bocah ini bernama Xiaoyan dan dia merupakan satu-satunya orang yang muncul dari benua Doki setelah 1000 tahun lamanya. Dia adalah anggota dari klan Xiao. Xiaoyan, kau juga perkenalkan. 2 orang ini adalah murid kesayangan dari lembah Tianming milikku. Mereka berdua baru saja naik level ke bintang 2 Dodi. Orang yang terlihat dingin ini namanya adalah Yun Fong dan dia merupakan murid pertamaku. Sementara yang berpenampilan polos dan jujur ini adalah murid keduaku bernama Xiong Yuan." Xiaoyan pun segera menangkupkan 2 tangannya sambil berkata, "Salam 2 senior." Yun Fong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Xiong Yuan, dia segera tersenyum sambil memegang tangan Xiaoyan sambil mengatakan, "Junior Xiaoyan, kau tidak perlu terlalu formal seperti ini." Xiaoyan pun hanya mengangguk dan juga tersenyum pada Xiong Yuan. Segera setelah itu Kaisar Ming berkata kembali kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, keberadaanmu sepertinya telah terungkap dan kita tidak bisa berlama-lama lagi di dalam tempat ini. Ayo, kau harus ikut bersama dengan diriku menuju lembah Tianming untuk menghindari masalah yang tidak diperlukan." Tanpa menunggu jawaban dari seorang Xiaoyan, Kaisar Ming meraih bahunya dan kemudian tubuh dari mereka berempat langsung diselimuti kilatan cahaya
lalu menghilang dalam seketika dari dalam hutan ini. Kita berpindah pada sebuah tempat yang bernama Lembah Tianming, dan tempat itu sendiri terletak di puncak gunung yang disebut sebagai Gunung Urat Kaisar. Lembah Tianming ini memiliki beberapa tempat yang cukup terkenal. Yang pertama adalah platform bintang, arena kompetisi, aula kemajuan, dan juga istana teknik Do. Di masing-masing tempat memiliki pemandangan uniknya tersendiri, dan keempat bangunan itu sungguh menakjubkan, tidak diragukan lagi sebagai struktur yang paling megah di dalam Lembah Tianming. Tidak lama kemudian, di puncak gunung dari Lembah Tianming muncul beberapa cahaya yang berkedip. Sosok dari Zhou Yan dan juga 3 orang lainnya sekarang telah tiba di langit tepat di atas puncak Lembah Tianming ini. Beberapa penjaga tiba-tiba saja muncul dan mendekat pada kelompok Zhou Yan karena takut jika itu adalah musuh yang masuk ke dalam tempat ini. Sedikit informasi, di dalam provinsi Kaisar ini terdapat 5 kekuatan utama. Mereka adalah klan Xiao, Lembah Tianming, klan Kepunahan, klan Iblis Ilusi, dan juga sekte Iblis Yi. Kekuatan kelima tempat ini masing-masing menduduki suatu wilayah yang memiliki hubungan yang baik. Hanyalah klan Xiao dan juga Lembah Tianming. Sementara kekuatan yang lainnya saling berkompetisi satu sama lain, memperebutkan sumber daya yang ada, sehingga hubungan mereka tidak terlalu harmonis. Para penjaga yang baru saja muncul ketika melihat Kaisar Ming tiba-tiba saja menundukkan kepalanya sambil memberikan hormat, salam leluhur. Kaisar Ming melambaikan telapak tangannya dan kemudian memberikan isyarat pada mereka supaya tidak terlalu formal, lalu bertanya, selama aku tidak ada, apakah telah ada sesuatu yang terjadi di Lembah Tianming ini? Salah satu orang kemudian mengatakan, semenjak leluhur pergi, memang telah terjadi konflik dengan beberapa pihak, tapi pihak lawan tidak terlalu kuat, dan dengan bantuan dari tetua Xiao, pihak-pihak itu akhirnya berhasil dipukul mundur. Di antara mereka terdapat 2 kekuatan utama dari sekte Iblis Yi dan juga klan Iblis Ilusi. Sisanya merupakan kelompok-kelompok kecil dan semuanya datang untuk mengambil sumber daya di dalam tempat ini. Tapi tidak ada satupun yang menimbulkan ancaman. Mendengarkan bahwa yang telah menyerang tempatnya adalah sekte Iblis Yi dan juga klan Iblis Ilusi, membuat Kaisar Ming hanya bisa mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sejenak, dia melihat pada Xiong Yuan sambil mengatakan, Xiong Yuan, ajak Zhou Yan untuk berjalan-jalan dulu di dalam Lembah Tianming kita, sementara aku harus pergi untuk mengurus sesuatu. Xiong Yuan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian Kaisar Ming pergi bersama dengan 3 penjaga yang muncul barusan. Yun Feng kali ini juga telah menghilang. Sementara Xiong Yuan tersenyum pada Zhou Yan sambil mengatakan, Zhou Yan, ayo ikutlah bersama dengan diriku dan aku akan mengajakmu melihat-lihat Lembah Tianming ini. Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia pun mengikuti Xiong Yuan. Di dalam perjalanan kali ini, Xiong Yuan melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, Saudara Zhou Yan, jika kau tidak keberatan, panggil saja aku saudara dan tidak perlu memanggilku dengan sebutan senior, karena itu terdengar cukup aneh. Zhou Yan pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiong Yuan ini. Pada akhirnya Zhou Yan bersama dengan Xiong Yuan telah tiba di sebuah tempat yang merupakan berkumpulnya para murid-murid dari Lembah Tianming. Ketika melihat pakaian dari Zhou Yan tampak berbeda dengan yang lainnya, mereka semuanya langsung memperhatikan Zhou Yan, tapi tidak ada satupun yang berani untuk mendekat pada Zhou Yan karena orang itu bersama dengan Xiong Yuan. Pada akhirnya, Zhou Yan bersama dengan Xiong Yuan ini tiba di sebuah tempat yang bernama Platform Bintang. Bangunan yang berada di Platform Bintang ini sungguh membuat Zhou Yan merasa takjub karena tempat itu seperti gunung kecil yang melayang di udara. Banyak orang dari Lembah Tianming silih berganti datang dan pergi. Xiong Yuan pun kemudian mengatakan, Zhou Yan, ayo, aku akan mengajakmu melihat-lihat platform berbintang itu. Akhirnya mereka berdua menginjakkan kaki di platform bintang dan Zhou Yan bisa menyaksikan ada banyak murid-murid Lembah Tianming yang duduk bersila
di platform bintang ini karena mereka sedang berkultivasi. Detik berikutnya raut wajah dari Soyen telah berubah dalam seketika karena pada saat dia menginjakkan kaki di platform bintang, tiba-tiba saja Soyen merasakan ada energi yang masuk ke dalam tubuhnya dan hal itu membuat Soyen bisa merasakan peningkatan dogi dari dirinya sendiri. Tanpa sadar, Soyen pun bergumam, sungguh menakjubkan. Melihat keterkejutan di raut wajah Soyen membuat Xiong Yuan kemudian memberikan penjelasan. Saudara Soyen, platform bintang ini merupakan tempat berkultivasi bagi para murid lembah Tianming dan setiap orang berlatih di dalam tempat ini mempunyai wilayahnya sendiri. Orang luar tidak akan bisa dengan mudah menempati sebuah tempat yang sudah digunakan oleh orang lain karena begitu mereka masuk maka akan sangat mengganggu para kultivator yang berada di sana dan tentu saja gangguan ini akan membuat beberapa orang yang emosional mungkin akan langsung mengambil sebuah tindakan. Namun, jika kau memiliki sebuah kekuatan yang cukup, meskipun orang itu sangat terganggu, mereka tidak akan bisa dengan berani menyinggung dirimu. Tempat yang bernama platform bintang ini sangatlah luas, dan semakin menuju bagian tengah, maka kekuatannya akan semakin luar biasa. Karena platform bintang sendiri terbagi menjadi 12 lapisan. Bahkan Kaisar Ming tidak berani tinggal di bagian tengah dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia biasanya paling lama bertahan di pusat dari platform bintang ini hanya selama 1 jam saja. Tiba-tiba saja ketika Xiong Yuan sedang mengobrol dengan Soyen, ada salah satu murid yang mendatangi sambil berkata, "Saudara Xiong Yuan, bisakah kau membimbingku? Aku kurang mengerti tentang teknik doyang ini." Xiong Yuan pun melihat pada seorang pemuda yang telah membawa gulungan. Dan saat ini dia sedang meminta bantuan penjelasan dari Xiong Yuan itu. Xiong Yuan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian dia mulai membuka gulungan yang dibawa oleh pemuda barusan. Pada akhirnya Xiong Yuan pun memberikan penjelasan pada pemuda ini. Melihat bahwa Xiong Yuan cukup serius, Soyen pun tidak berani mengganggu dan akhirnya dia memilih untuk berjalan-jalan sendirian di platform bintang ini. Namun tidak sengaja, Soyen telah menyentuh wilayah yang digunakan untuk berkultivasi oleh seorang pemuda yang terlihat sangat galak. Pemuda ini bernama Wu Yong dan kekuatannya berada di tahap menengah bintang 1 Dodi. Tiba-tiba saja Wu Yong berkata, "Hei bocah, ini adalah wilayah latihanku. Pergi kau dari sini. Jika berani melangkah lebih dekat lagi, aku tidak segan-segan untuk memberikan pelajaran padamu." Namun kata-kata dari Wu Yong tidak dihiraukan oleh Soyen dan dia masih tetap santai berjalan-jalan di tempat sekitar itu. Melihat tindakan dari seorang Soyen membuat Wu Yong merasa cukup emosi dan detik berikutnya Wu Yong pun mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya sambil berteriak, "Apakah kau tidak mendengar tentang yang kukatakan?" Merasakan energi yang sangat luar biasa dari seorang Wu Yong, Soyen pun menoleh. Dia menyipitkan matanya dan kemudian berkata, "Kenapa aku harus mendengarkan dirimu? Memangnya siapa kau?" Wu Yong pun kemudian menimpali, "Bocah, kau cukup sombong. Sepertinya kau adalah pendatang baru ya, sehingga kau tidak tahu siapa aku. Dan kau juga berani menginjak pada wilayah latihan yang telah kugunakan. Jika kau memiliki nyali dan juga kekuatan, kita bisa beradu tanding. Bagaimana? Apakah kau berani?" Alasan kenapa Wu Yong langsung memberikan tantangan terhadap Soyen karena dia tahu bahwa Soyen hanya berada di tahap awal bintang 1 Dodi. Soyen kemudian mengatakan, "Bukankah di tempat ini dilarang adanya sebuah perkelahian?" Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat Wu Yong kemudian menimpali, "Apa yang kau katakan memanglah benar. Jika kau berani melawan diriku, mari ikutlah bersama dengan diriku untuk menuju ke tempat yang lainnya." Sosok dari Wu Yong kemudian melesat ke arah langit. Tanpa ragu lagi Soyen mengikuti orang tersebut karena dia juga cukup penasaran seperti apa kekuatan yang dimiliki Wu Yong yang berada di tahap menengah bintang 1 Dodi itu. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya Wu Yong dan juga Soyen telah tiba di sebuah tempat yang bernama arena kompetisi. Setelah mendaftar pada petugas penjaga arena kompetisi, Soyen bersama dengan Wu Yong maju menuju tengah-tengah arena dan keduanya saling memandang dengan tatapan mata yang tajam.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan bisa berhasil mengalahkan Wu Yong di dalam tantangan kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.